Kenapa gue tahu dia pria? Karena sosok itu lagi gilbuy dan ho-nya ya gondal gandul gitu kemana-mana, gila gede. Lu semua pernah nggak sih mimpi misalnya lu ketindihan apa gitu atau lu mimpi bro ya, tapi beneran ada tuh barangnya. Ini bukan ketindihan lagi, ditindih beneran, jir. Balik lagi di KKN. Kalau kesah ngaco. Buat kalian yang ceritanya mau dibawain di KKN, lu tinggal klik linknya di bio profile gue ya. Bakal langsung gue bawain secara anonimus. Oke? Kali ini kita kedapatan satu cerita yang gak tahu ya. Gue mau bilang aneh tapi nyata, tapi ya begitulah ceritanya. Jadi langsung aja ya, begini ceritanya guys. Halo bang, kenalin nama gue Alvin. Gue mau cerita tentang kisah gue pas lagi kerja di Bandung tahun 2019 tuh. Di sini gue seorang goy. Oke, disclaimer yang sangat bagus sekali ya di awal cerita ya. Tapi bukan goy brutoy kayak kebanyakan cerita-cerita atau yang orang pikirin gitu ya, bukan yang sampai pagi, sampai malam gitu-gitu, enggak. Berarti goynya goy normal aja. Gue nggak pernah tuh pacaran sama cowok, apalagi have fun gitu ya, hubungan santai bro sama itu. Gue orangnya cukup memendam perasaan gue sendiri aja. Oh, gue yang nggak mau merugikan orang lain. Bagus-bagus. Gue dukung, gue dukung. Nah, 2019 gue kerja di salah satu mall yang ada di Bandung ya. Otomatis gue di sana harus ngekos tuh. Gue ngekos bareng temen gue yang bernama Ali. Kerjanya dia itu, dia sebagai satpam ya. Nah, gue sama si Ali ini satu tempat kerja bang, tapi nggak pernah barengan shiftnya. Jadi kami kumpul paling cuma kalau weekend aja tuh. Pada suatu hari bang, gue pulang kerja jam 7 malam, dan hari itu gue merasa capek banget. Temen gue kebetulan masuk malam bang, jadi otomatis gue tidur sendiri malam ini tuh di kosan. Seperti biasanya ya, sebelum tidur gue pasti cuci baju kerja gue dulu, biar besoknya tinggal dijemur aja. Sekitar jam 10-an malam ya, gue mulai ngantuk tuh, dan gue akhirnya cas HP lah tuh sebelum tidur ya. Baru beberapa detik ya gue merem, tiba-tiba gue dengar ada suara langkah kaki naik ke arah tangga menuju tempat jemuran. Yang mana tempat jemuran baju tepat berada di atas kamar gue bang. Terus gue denger ya, langkah kaki itu kayak menghentak-hentakan kakinya, kayak lagi baris berbaris bang. Feeling gue udah nggak enak aja di sini. Siapa bro baris berbaris malam-malam ya? Goib kayaknya nih. Nah di situ gue telepon lah si Ali dan bilang kalau ada sesuatu di atas kamar kita. Si Ali bilang ya udah nggak usah digubris, lanjut aja tidur dan jangan lupa baca doa. Nah, lu berdoa nggak sebelum tidur? Ya udah gue lanjut tidur lagi ya bang. Mungkin sekitar jam 1 malam ya, gue terbangun lagi tuh. Mata gue kebuka tapi badan gue nggak bisa gerak sama sekali. Ini yang namanya ketindihan ya. Di situ gue panik sepanik-paniknya karena gue bener-bener nggak bisa gerakin badan gue tuh. Gue cuma bisa terbaring sambil menatap ke arah pintu. Saat gue sedang panik gitu bang, tiba-tiba pintu kosan gue kebuka bang. Padahal gue yakin banget kalau pintu kosan nih gue itu udah dikunci. Nah pintu kamar gue kebuka, dan yang bikin gue ketakutan bang, di depan pintu kamar gue tuh ada sesosok pria yang tinggi banget, badannya gede ya. Tubuhnya jujur sih keren banget, six pack. Terus badannya juga bidang gitu ya, tapi anehnya gue nggak bisa lihat wajah dia. Apakah ini yang bikin lu ketindihan bro? Kenapa gue tahu dia pria? Karena sosok itu lagi gilbuy dan ho-nya ya gondal gandul gitu kemana-mana, gila gede. Tubuh gue langsung tuh ya menegang seketika tuh. Gue nggak tahu menegangnya nih yang mana maksudnya nih. Lu tegang takut apa lu tegangan tinggi ya, gue nggak tahu tuh. Dalam hati gue yakin ini cuman mimpi. Tapi ini terasa real banget ya, no fake-fake rasanya tuh. Sosok itu juga masuk ke kamar gue bang, dan beneran tinggi gede. Tapi yang aneh, gue nggak bisa nengok buat lihat mukanya dia tuh. Mukanya tuh nggak bisa dilihat mau gimana pun tuh rasanya tuh. Nah, sosok itu akhirnya mendekat ke arah gue bang, dan ngerobek baju gue sampai gue gilbuy. Brutoy sekali bro pengalaman lu. Ketindihan apa ini? Sosok itu mulai mendekat, dan dengan jelas gue bisa melihat kalau perkakasnya lagi siap gerak tuh posisinya. Di situ gue berdoa sebisa gue bang, tapi nggak ngefek. Sosok itu perlahan ya memasukkan itu ya, dan rasanya gue pengen teriak kenceng, dan itu sakit bro ya. Nah akhirnya gue dihahahoho tuh sama dia tuh, dan itu lama banget bang, tapi badan gue nggak bisa bereaksi apapun. Gila lu, gimana rasanya orang ketindihan tapi ini ketindihannya dihahahoho, buset. Anomali banget coy ketindihannya nih. Saat menjelang azan subuh bang, sosok itu baru kelar kerjain mebel gua tuh.
Dan gue akhirnya lega banget. Tapi entah kenapa kesadaran gue perlahan menurun nih. Dan ya udah, gue udah nggak inget apapun lagi tuh. Paginya gue terbangun karena suara pintu kamar gue digedor sama si Ali. Dia udah pulang ternyata. Pas gue bangun, gue meriksa badan gue, nggak ada apa-apa sih. Masih pakai baju kayak biasa aja rasanya ya. Setelah gue buka pintu buat si Ali, dia masuk ke dalam kamar dan akhirnya gue langsung ke kamar mandi tuh. Nah, di sini plot twistnya, bro. Pas di kamar mandi, awalnya gue lega ya, karena ternyata semalam itu cuma mimpi, bro ya. Tapi keyakinan gue langsung runtuh seketika pas mau pup tuh. Dari gerbang tol itu keluar air ya, kayak es krim, bro. Ada barang buktinya. Di situ badan gue langsung mematung ya. Ternyata semalam berarti itu bukan mimpi. Soalnya ada hasilnya, bro. Setelah kejadian itu, bang, gue beberapa kali terus didatengin sama sosok itu, bang. Dan seperti biasa gue dia itu. Haha hoho. Tapi badan gue nggak pernah bisa gerak kalau lagi beraksi tuh sosoknya. Gitu aja, bang, ceritanya. Terima kasih. Gila, ini gue kasih judul barangkali ini kali ya. Syaiton Goy kali ya. Gila banget. Lu ditindih sama Syaiton Goy, kira-kira lu bakal ngapain nih, guys? Coba lu komen di kolom komentar ya. Gue udah nggak tahu sih. Maksudnya, kenapa pas lu doa-doa dia nggak hilang ya?